Oh iya Mas, misal nih kita selama 1 hari gitu menyempatkan waktu, nggak usah lama-lama lah, misalnya 20 sampai 30 menit. Kita benar-benar menyadari dan feel abundant gitu. Kita merasakan sudah nggak ada yang kurang. Even itu adalah jodoh, even itu adalah uang, pasangan, segala macam. Kita benar-benar di posisi itu selama 1 hari itu menyempatkan waktu 20 sampai 30 menit gitu. Benar-benar merasa cukup, merasa sudah abundant gitu. Apakah itu cukup berkontribusi untuk membangun shifting identitas tadi? Nggak sama sekali sih. Nggak sama sekali. Alasannya? Intinya gini, semua orang tercerahkan itu bilang pencerahan hanya bisa terjadi ketika kalian membuat kesadaran kalian terjun dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam isolasi. Artinya kalian nggak bisa meditasi 1 jam, kemudian sisanya kalian liburan. Nggak bisa. Artinya liburan ya kalian tenggelam dalam layar luar ataupun layar dalam, ya pasti buyar. Jadi aslinya yang lebih efektif ya kalian terjun ke kehidupan sehari-hari, waspada, kalian menyadari emosi kalian apa yang muncul. Misal kalian ke pasar, kalian nawar tapi ditolak sama ibu penjualnya, perasaan kalian gimana, itu kalian langsung sadari. Itu momen-momen penting dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian kerja, kemudian dimarahin bosnya, kemudian ya kalian sadari di momen itu terjadi. Tapi kalau kalian absen dalam sehari, misal jam 8 sampai jam 5 kalian absen, kemudian letting in jam 7, kalian sediakan waktu 1 jam, itu sangat tidak efektif. Lebih baik kalian letting in dari jam 8 sampai jam 5 di kehidupan sehari-hari, kemudian kalian tidur. Oke. Daripada kalian isolasi menyediakan waktu khusus dan tempat khusus, kan itu sangat tidak efektif. Oke. Mas, dalam praktik belajar berkesadaran itu kan ada yang namanya body scan. Ya kan? Bahkan dulu saya lihat di awal-awal Mas Riko juga ngajari itu. Melakukan scanning terhadap ya jari-jari kaki, lutut, ke atas semuanya gitu. Kaitannya dengan belajar kesadaran, letting in apa itu? Fungsinya apa itu kalau misalnya itu dilakukan teman-teman di latihan seperti itu terus gitu? Jadi body scan itu diajarkan oleh Gautama Buddha, termasuk ke ajaran Vipassana. Jadi beliau mengajarkan untuk menyadari objek nafas, kemudian objek tubuh di-scan dari bawah ke atas. Jadi itu untuk mengajarkan kalian perlu menyadari apa yang sebelumnya tidak pernah kalian sadari. Iya kan? Sadari objek dulu. Ketika kalian bisa menyadari objek, kalian akan baru bisa menyadari apa yang bukan objek. Tapi kalau kalian langsung bypass, susah. Misal Mas Hendra belum pernah menyadari objek, kemudian ya sadari subjeknya, itu akan sangat susah. Jadi pelan-pelan. Itu langkah awal. Langkah awal. Tapi jangan terlalu lama terjebak di situ. Kayak mindfulness kan. Kalau kita terlalu lama terjebak di situ, jatuhnya nanti fokus, bukan kesadaran. Bukan kesadaran tapi fokus. Yes. Tambah ruwet itu. Nah itu. Oke. Patris ada pertanyaan nggak, Patris? Mumpung di sini gitu. Dari situ aja nggak apa-apa. Soal trading? Soal trading kah? Atau soal istri kah? Atau soal apa gitu? Mas, ini ada pertanyaan ya. Misal nih kita itu bekerja, ya. Pada saat kita bekerja sendiri, kayaknya sih tidak ada masalah. Ya. Tapi pada suatu saat kita itu gandeng orang lain, kok ternyata banyak masalah. Nah, waktu apa? Kita kolaborasi sama orang lain. Ternyata kok banyak masalah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang lain itu bisa berpengaruh? Atau itu hanya persepsi saya sendiri? Misalnya kita asumsikan beginilah, katakanlah ada orang yang mau tenggelam, terus kita mau nolong. Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak canggih bener dalam berenang, mungkin kita ikut tenggelam malahan. Ya, ini hanya asumsi, Mas ya. Cuma dari sisi kesadaran gimana ya? Terima kasih. Ya, intinya ketika pas kita kerja sendiri, rasanya kan nyaman kan, tidak ada ketakutan, rasanya aman, otomatis gampang berhasil.
Kalau kita nggak banyak pendaman nih. Tapi kemudian kita dipaksa meluruhkan pendaman yang samar. Kan tinggal dikit nih, masih ada nih. Bisanya muncul itu perlu dirangsang oleh orang lain. Akhirnya orang lain masuk ke circle kita. Ketika dia masuk, kita mulai merasa nggak aman. Bukan karena dia muncul, kita merasa nggak aman, nggak. Dia cuma memicu rasa yang sudah lama ada, tapi tidak mampu kita sadari. Karena terlalu samar. Kita belum terlalu peka. Akhirnya butuh orang lain untuk mengingatkan, ini loh, kamu masih ada rasa tidak aman dikit. Ada rasa tidak aman, mungkin ada rasa keperluan validasi, ingin dilihat orang apa gitu kan. Nah kemudian muncul itu nih, lewat kegagalan ketika kita kerjasama. Rasa kekecewaan dan lain-lain. Ya disadari. Ketika kita udah menyadari pelan-pelan ya, nanti akan aman aja. Walaupun kita kerjasama sama orang. Jadi itu. Tapi kalau biasanya keplesetnya kalau di posisi itu kita akan menyalahkan orang lain sih. Wah ini pasti ini pembawa sial, nah itu. Akhirnya malah looping. Tapi kan dalam perspektif astrologi nih Mas, kan kadang terbaca orang dengan tanggal kelahiran ini memang dia nggak cocok. Kolaborasi kerja sama orang lain tuh nggak cocok. Ada hal-hal kayak gitu kan memang bener-bener ada. Awalnya saya juga masa sih? Mungkin karena mindsetnya aja gitu. Tapi kok saya lihat, saya perhatikan kok loh, kok iya ya. Bahkan kalau misalnya di Bali itu kan ada yang namanya warige gitu. Bahkan itu sampai bisa di umurmu sekian sampai sekian terbaca dan itu banyak yang sama gitu. Gimana Mas? Jadi intinya ini, astrologi itu hanya mendeteksi berdasarkan tanggal lahir. Artinya itu adalah dugaan untuk tanggal lahirmu. Tanggal lahir beserta polanya. Pola dari orang tuamu itu kelihatan dari tanggal lahir. Tahun lahir, jam lahir kan itu kan. Yang dilihat di astrologi itu jam lahir, lokasi, kemudian tanggal lahir dan tahun. Dari situ kelihatan polanya. Kira-kira apa yang akan diwariskan orang tuanya kelihatan. Kemudian terbentuklah pribadi yang sekarang. Tapi ketika kalian sadar tanggal lahir itu tidak berlaku. Itu poin pertama. Poin kedua adalah mau kalian ngelihat astrologi, kalau cerminan batin kalian itu ada samskara, kalian akan ketemu orang yang sejenis. Pasti ketemu yang astrologinya kalau dilihat dari tanggal lahirnya aslinya nggak cocok kerjasama dan kalian akan ketemu terus. Itu tidak bisa dihindari. Semakin kalian hindari, kalian akan ketemu terus. Kelihatan di otak itu, wah ini nggak cocok tapi kok peluangnya besar. Akhirnya kalian nekat. Itu akan terjadi terus-menerus. Selain kalian sadari. Ya. Oke. Aku lanjutin dulu. Nanti kalau ada tambahan dari Pak Tris, monggo. Kembali soal jodoh itu Mas. Dalam kacamata spiritual, kira-kira jodoh itu hanya satu orang yang sudah ditakdirkan atau bisa bergeser sesuai kesadaran yang kita pilih jalannya gitu. Jodoh itu adalah free will, random. Kalau kita ada di layar yang satu, mungkin jodoh kita 1. Layar yang 2, mungkin jodoh kita 4. Layar yang 5, jodoh kita mungkin 25. Iya kan? Intinya yang perlu kita tahu adalah ayat poligami itu untuk mengurangi jumlah pasangan, bukan menambah. Mengurangi jumlah pasangan. Iya kan? Dari 25 ke 4 paham, dikurangi. Tapi zaman sekarang udah berkurang, ingin nambah. Akhirnya keliru di situ. Ya kan? Tapi kalau mau 2 itu oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Yang keliru adalah ketika tayangan 2 istri itu atau 3 istri itu didasari oleh penuntutan cinta. Tapi kalau kalian sudah mencintai diri sendiri, kalian berbagi cinta kedua orang, ya itu oke, nggak ada masalah. Kalau kalian oke. Tapi kalau kalian tetap ingin 1, ya nggak ada masalah juga. Kalau istri kalian setuju. 2 ya itu oke. Istrinya setuju kan. Tapi kalau nggak setuju ya aneh sih. Buyar biasanya. Kecuali nggak tahu ya. Kecuali nggak tahu. Yes, kecuali nggak tahu. Jadi itu. Jadi random sih. Tergantung nuansa batin kalian apa. Kalau nuansa kalian stres ya kalian ketemu orang stres. Teman-teman kalian juga stres. Itu pasti. Circle itu adalah posisi nuansa kalian ada di mana.
Kalau kalian bahagia ya kalian, teman-teman kalian pasti ya se-circle ya nuansanya ya kurang lebih sama bahagia. Terus untuk kita bisa membedakan mana yang hanya sekadar pasangan dan jodoh sejati itu gimana, Mas? Kan ada teman-teman yang sering tanya gitu itu. Nah ini, ketika kita terus membahas bahwa ada jodoh sejati gitu kan, pasangan sejati, artinya kita terus mencari. Ketika kita terus mencari jodoh sejati, kita perlu tahu yang sejati itu adalah kesadaran doang. Nggak ada jodoh sejati, nggak ada. Nggak ada lagi nggak ya. ada. Jodoh, cinta, ya kan, cinta kan, relationship itu perlu di maintenance, perlu dirawat, kayak kita ngerawat kebun bunga. Kebanyakan dari orang nggak tahu tentang konsep ini. Mereka mengira kalau jodoh yang sejati, benar-benar jodoh ya aku nggak perlu ngerawat. Masalahnya nggak ada. Semua hubungan ya perlu dirawat dan di maintenance. Nggak mungkin kan. Kalau nggak kalian maintenance, kalian sudah menikah 10 tahun, otomatis pelan-pelan kalian akan bertahan gara-gara hal-hal selain cinta. Mungkin gara-gara udah ada anak, mungkin gara-gara takut dirasani tetangga, takut dimarahi orang tua, takut dimarahi mertua, dan lain-lain. Itu adalah fase bahaya. Otomatis kalian tidak bahagia dalam rumah tangga. Jadi memang perlu maintenance. Nggak ada jodoh sejati, tidak ada. Nggak ada sejati jodoh hanya sejati kesadaran. ya, kasih underline. Nah, kalau misalnya teman-teman ini kasusnya tidak hanya soal jodoh saya kira. Uang kan juga sama ya. Sepanjang kemudian identitas itu belum berubah, kita mau fokus ke cara gimana pun kan tetap akhirnya kan susah gitu. Tapi kalau saya melihat ya, misalnya kayak ikut kelas ini, kelas itu gitu. Kok saya melihat itu sangat berkontribusi deh Mas di dalam proses membangun perubahan atau shifting identitasnya seseorang tadi, even itu soal jodoh ataupun kemudian soal finansial gitu. Nah, bagaimana Mas Riko melihat ini gitu? Karena kita melakukan transformasi, saya melihat transformasi itu juga dipengaruhi oleh misal nih kelas letting ini. Kok teman-temanku ini udah mulai bisa ya? Aku kok belum kan? Akhirnya tuh mulai tumbuh kan, belajar, tanya. Dan itu kalau aku melihat, karena aku di Ngaji Roso kan banyak juga ya kelas-kelas yang kita, itu sangat menurutku sih pertemanan, komunitas tuh sangat membantu sekali. Mereka jadi mengangkat satu sama lain gitu. Bagaimana Mas Riko melihat hal ini? Oke, jadi ini ada poin penting yang perlu kita bahas di situ. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah entah itu letting in, entah itu TVB, RVRH, dan lain-lain, itu aslinya nggak jualan ilmu. Iya kan? Kalau jualan ilmu, misal si Riko jualan kesadaran nih. Kalian bayar misal 5 juta. Kalian tak sentuh, kalian langsung sadar 24 jam. Nah itu jualan ilmu. Iya. Kita jual kesadaran. Tapi menurutku yang kita lakukan, entah itu TVB, Om Arif, ataupun letting in, yang dijual adalah jasa mentoring. Kita jual jasa sih aslinya. Kayak misalnya skill mengemudi. Ya kan? Les-lesan mengemudi. Ada orang yang perlu ditemani ngedrive kan. Caranya gimana. Tapi ada orang juga yang nggak perlu. Dia tanpa perlu les, dia autodidak, mungkin dia sangat berani, mobilnya banyak, akhirnya dia latihan sendiri dan bisa. Ya kan? Biasanya di situ akan terbagi jadi 2 kubu. Kalau di spiritual ya. Di kubu yang gratisan sama yang bayar. Kemudian 2 kubu ini perang. Iya. Pernah dengar? Iya. Ini banyak sekali sih, terutama di Facebook. Kubu yang gratisan ini akan berkelompok, kemudian nyerang yang entah trenernya, entah yang bayar. Gitu kan? Biasanya kan gitu kan. Wah, kalau ada yang gratis yang ngapain bayar kan? Gitu. Iya, itu tuh ada mulai ya kan? Sekarang mulai muncul juga iya tuh. Kan? Nah, kemudian yang bayar juga gitu. Nah, ini mental kurang bla 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 bla. Bahkan betul. kadang trenernya ikutan. Yang gratisan itu mental mental miskin. Mental kekurangan dan lain-lain. Aslinya kalian itu tidak perlu perang. Yang kubu gratisan ya memang dia butuhnya Dia bisa berjalan bahkan tanpa
jasa Betul, mentoring betul, tadi. betul. Punya pola sendiri-sendiri punya yang pola cocok, sendiri. yang nyaman untuk dirinya. Yang Oke, bayar oke, ya oke. cocoknya pakai jasa mentoring. Sama kayak misalnya les-lesan apa namanya mobil sama les-lesan masak, nggak ada muridnya yang perang. Iya, iya, bener, Iya Mas. kan? Bener, Mas. Bener, Mas. Misal kita belajar masak otodidak Heeh. sama belajar masak bayar, itu muridnya nggak ada yang perang, ya kan? Yang belajar masak otodidak nggak ngejak gelut, yang belajar masak bayar nggak ada. Itu cuma di area spiritual. Nggak komplain. Itu cuma ada di area spiritual. Jadi itu penting itu. Jadi kalau kalian cocoknya perlu mentoring, ya kalian nggak apa-apa bayar, it's okay. Ya kan, cuma masalah uang. Tapi kalau kalian cocoknya, kalian udah bisa jalan sendiri, nggak perlu jasa mentoring, ya nggak usah. It's okay. Dan harusnya berhenti di situ. Iya, iya. Kalau iya, kalian perang satu sama lain, membentuk kubu dan lain-lain, wah pasti buyar sudah. Iya sih, Mas. Karena gini loh. Aku tuh di kelas Abundant Revolution ya, sama TVB kan melihat ya, beberapa orang tuh udah sangat puas gitu kan. Sangat puas. Seminggu lagi ngasih kabar aku lagi gitu. Mas, ini ada kelas keren juga nih. Aku barusan ikut gitu. Jadi dia hobinya tuh kayak gitu. Makanya bener-bener itu jawaban yang paling masuk akal dan paling ideal sih menurutku, Mas Riko. Karena setiap orang emang beda-beda. Ada yang sukanya dengan seperti itu, dia bisa bertumbuh gitu ya. Ya enggak apa, it's okay. Mungkin dia pengen belajar masak capcay, kemudian ke orang lain pengen belajar masak apa, ya it's okay, nggak ada yang salah di situ. Iya, oke. Nah, teman-teman, karena hari ini memang kita juga ada tamu, ada sahabat saya gitu. Pertanyaan mungkin nanti Pak Tris akan banyak bertanya dan mungkin akan sedikit memberikan pengalamannya setelah menerapkan materi-materi letting in gitu. Karena menariknya Pak Tris tuh gini loh teman-teman. Pak Tris tuh uangnya udah banyak gitu ya. Nggak hanya uangnya aja yang banyak, yang lain juga banyak gitu. Tapi setiap lagi galau, ya yang namanya spiritual kan bertumbuh ya, naik turun gitu. Pak Tris masih selalu cari Mas Riko lagi. Nggak tahu nih kenapa. Nah, kita mungkin nanti akan dengar gitu ya dari Pak Tris sendiri, teman-teman, dari Pak Tris langsung, biar teman-teman ada perspektif yang baru gitu dari Pak Tris. Monggo Pak Tris. Sini Pak Tris. Aduh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Hendra. Oke. Sebenarnya saya ini dari rumah menggebu-gebu pengen bertanya. Tapi nggak tahu ya. Dari rumah mana Tubar, Pak ya? Iya. Setelah ketemu, udah nggak ada yang mau ditanyakan. Biasanya gitu sih emang. Orang-orang itu biasanya gitu. Bingung dia. Ibaratnya orang sakit, cari dokter, sampai di depan rumahnya dokter, udah sembuh sakitnya. Nggak tahu itu mungkin keistimewaan Mas Riko atau gimana itu Mas? Keistimewaan sampean sendiri kali. Nggak, yang jelas aku kangen aja sih Mas. Jadi udah lama kita nggak ketemu gitu aja. Terus ini Mas, ini mohon maaf ya, saya pengen sedikit mengulas tentang pengetahuan atau ilmu fisik lah, katakanlah ilmu seperti sekolah atau bisa dikatakan keahlian yang dibina melalui pelatihan, melalui apa ya. Ya ini mohon maaf ya, ini agak-agak kebalikan dari apa yang kita bicarakan. Kalau di dalam ilmu real atau ilmu kenyataan atau ilmu yang kita sering bisa dibilang sering kita pelajari, misalnya kita punya suatu katakanlah pekerjaan, sebenarnya kan kita punya target. Ya.
kita punya rencana, kita punya langkah-langkah yang harus dilakukan. Terus kemudian kita juga personel-personelnya kita apa istilahnya, kita atur sedemikian rupa, oh ini pas orang ini, oh ini pas orang ini. Nah, selama ini yang kita tahu ya, baik itu di perusahaan, ya, di pemerintah, sampai ada RAPBN, RAPBD dan lain-lain, itu kan banyak perencanaan semua Mas Iko ya. Tapi selama ini kan Mas Iko sering ngomong jangan ada rencana. Nah, ini kan kayaknya bertolak belakang, walaupun kalau kita tahu secara mendalam sebenarnya sih enggak. Mbak, kalau kita sebagai orang awam kadang-kadang tuh, ini Mas Iko kok ngomongnya jangan pakai rencana, tapi di sisi lain kok kita melihat perkantoran, negara atau apapun lah, kok malah harus merencanakan ya. Ini bagaimana sikap kita? Oke, jadi nih kalau di area kesadaran itu ada istilah niat luar sama niat dalam. Niat dalam itu niat yang dilakukan di dalam layar dan tidak bisa mengubah skenario di dalam layarnya. Anggaplah ada dua layar paralel. Jadi niat dalam itu kayak rencana kita, kemudian plan kita, kemudian mungkin rancangan kita, kemudian usaha kita, strategi kita untuk bertahan hidup, ya kan? Semua itu adalah skenario di dalam filmnya, ya kan? Tapi ketika kita tidak berusaha merencanakan apapun dengan pikiran kita kan dari data lama kan, ya kan? Berarti kita hanya mengabadikan film-film atau tayangan yang lama dengan rencana kita. Nggak mungkin filmnya baru. Kalau filmnya baru berarti otomatis kalian shifting, entah sadar atau enggak. Nah, niat luar adalah ketika kalian sadar, kemudian kalian milih yang mana. Kemudian rencananya tiba-tiba akan muncul. Entah dari diri sendiri tiba-tiba muncul gini-gini, tapi ngeflow. Entah dari orang lain tiba-tiba muncul. Tapi bedanya adalah tidak ada tekanan di kepala. Tiba-tiba muncul. Nah, itu pentingnya di situ. Aku kira Pak Tris tahu sih. Karena Pak Tris sudah lumayan bisa bervera. Tapi kalau peserta yang pemirsa di YouTube menurutku belum paham sih.